Para saudara yang terkasih, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 digambarkan, seorang penderita kusta datang kepada Yesus. Seorang penderita kusta harus menanggung penderitaan ganda. Secara fisik, tubuhnya kotor, bahkan tidak sempurna lagi. Keadaan fisik ini membuat penderita kusta harus dikucilkan dari masyarakat. Lebih dari itu, penyakit ini dipandang sebagai hukuman Tuhan atas orang berdosa. Hukum Taurat memberikan aturan khusus mengenai orang kusta. Orang kusta yang mendatangi Yesus itu datang dari luar perkampungan. Ia sudah mendengar kabar tentang kehebatan Yesus dalam menyembuhkan. Karena itu, orang kusta itu yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya kalau ia mau. Dari kejauhan ia berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Ketika mendengar permintaan orang kusta itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini berarti bahwa Yesus dapat turut merasakan penderitaan yang dialami oleh penderita kusta itu. Ia pun merasa sedih melihat keadaan orang kusta itu. Terdorong oleh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Cara Yesus menyembuhkan ini sangat sederhana. Hanya menjamah orang itu dan mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu mengungkapkan kemauannya untuk menyembuhkan dan menyalurkan kuasanya untuk menyembuhkan. Kedua hal ini diperkuat dengan tindakan Yesus yang menjamah orang itu. Seketika itu juga kustanya lenyap dan orang kusta itu dapat melihat kulitnya menjadi bersih seperti sedia kala. Dengan demikian, ia menjadi tahir dan bersih secara keagamaan. Penderita kusta itu telah dibebaskan dari belenggu penyakit yang selama ini telah membuatnya menderita. Seorang kusta yang telah menjadi tahir dapat masuk kembali dalam masyarakat dan dapat mengikuti ibadah seperti sedia kala. Kini ia tidak perlu mengasingkan diri dan tinggal di luar perkampungan. Ia dapat kembali bergabung dengan orang-orang sehat dan tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa. Para saudara, hukum Taurat menyatakan bahwa orang yang mengalami gejala-gejala penyakit kusta harus dibawa kepada imam. Perlu diingat juga bahwa soal najis dan tahir berkaitan erat dengan praktek ibadat. Karena itu, para imam, para pemimpin umat yang mengambil peran besar dalam peribadatan mempunyai wewenang untuk menentukan apakah penyakit kulit yang diderita oleh seseorang itu adalah penyakit kusta atau bukan. Para imam jugalah yang dapat mengatakan apakah seorang kusta itu sudah sembuh atau belum. Karena itulah, Yesus menyuruh orang kusta itu menunjukkan diri kepada imam dan mempersembahkan korban untuk pentahirannya sebagai bukti bahwa ia telah tahir. Yesus meminta orang yang telah disembuhkan dari kustanya itu untuk melakukan kewajiban ini, untuk membuktikan bahwa ia sudah sembuh dari kusta dan telah menjadi tahir. Jika sudah melakukannya, orang itu tidak lagi akan diasingkan, tetapi dapat diterima kembali di kampungnya. Kesembuhan ini mendatangkan kegembiraan besar bagi si kusta dan ia tidak dapat tinggal diam. Yesus telah meminta dia pergi ke imam dan mengikuti upacara pentahiran. Orang itu justru menceritakan kesembuhannya kepada orang-orang yang dijumpainya
sekalipun dengan keras Yesus telah melarangnya. Paling tidak, ada dua hal yang membuatnya tergerak untuk menceritakan penyembuhan yang dialaminya. Pertama, Yesus sanggup menyembuhkan dia dari kusta, penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Kedua, Yesus melakukan penyembuhan itu dengan cara yang sangat sederhana, menjamah dan mengucapkan satu kalimat. Semua orang yang mendengarkan pengalaman penyembuhan yang dialami oleh orang itu menjadi penasaran. Ada yang sekedar ingin melihat Yesus, tetapi ada juga yang berniat untuk membawa orang-orang sakit supaya disembuhkan oleh Yesus. Akibatnya, Yesus tidak dapat masuk kota secara terang-terangan. Walaupun tinggal di tempat-tempat terpencil, Yesus tidak dapat menyembunyikan diri dari orang banyak yang terus berdatangan untuk mencarinya. Para saudara terkasih, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Orang kusta itu mengalami penderitaan secara fisik dan secara psikis. Secara fisik, ia merasakan sakit dan jijik dengan keadaan badannya sendiri. Secara psikis, ia menderita karena dikucilkan dan dianggap berdosa. Ketika ia sedang dalam keadaan seperti inilah, ia justru merasakan belas kasih Yesus dan mengalami hebatnya kuasa yang dimilikinya untuk menyembuhkan. Penyakit yang mengerikan itu dapat disembuhkan oleh Yesus dengan sangat mudah. Mereka yang ada di tempat itu hanya menyaksikan, tetapi tidak mengalaminya. Hanya orang yang sedih dapat merasakan indahnya penghiburan. Hanya orang yang sakit keras dapat mengalami kemampuan dokter dalam menyembuhkan. Hanya orang yang berkekurangan dapat menikmati nilai dari sebuah bantuan. Demikian juga, orang hanya dapat mengalami karya kasih Allah bila sedang berada dalam situasi lemah atau menderita. Hal yang senada pernah dikatakan oleh Yesus ketika hendak menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ketika para murid menanyakan, siapa yang salah sehingga orang itu lahir dalam keadaan buta? Yesus menjawabnya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Para saudara terkasih, kenyataan ini mengingatkan orang beriman untuk melihat kelemahan dan penderitaan dari sisi yang berbeda. Pengalaman atau kelemahan dan penderitaan di masa lalu perlu dilihat kembali. Jangan-jangan pada waktu itu aku mengalami kehadiran Tuhan dan pertolongan kasih-Nya, tetapi aku tidak menyadarinya. Pengalaman tentang yang sama di masa sekarang dan yang akan datang juga perlu dilihat sebagai kesempatan untuk mengalami kehadiran Allah yang mengasihi kita tanpa henti. Marilah para saudara, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, kita terus mengalami pertolongan dan kasih-Nya, kehadirannya yang terus melimpahkan cinta kasih bagi kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.